Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Digital Entrepreneurship semester awal 2020-2021. Terima kasih kehadiran Pak Arfan bersama kita hari ini, karena materi kita untuk startup. Aspek legal di sini termasuk bagaimana badan hukum dari sebuah perusahaan dan mungkin informasi tentang perpajakan. Dan ilmu ini saya kira Pak Arfan pakarnya, beliau yang paham tentang manajemen perusahaan sampai ke perpajakan. Jadi saya undang beliau untuk mengisi materi pada hari ini, dan terima kasih banyak Pak Arfan sudah menyediakan waktunya dan bersedia untuk memberi kuliah pada hari ini. Bersama kita Pak Arfan ada 37 mahasiswa, sebenarnya ada 44, tapi mungkin yang lainnya belum sempat hadir, kemudian ada beberapa yang sudah melapor izin. Kemudian ini terbagi dalam 13 ya, tersisa 13 tim startup. Mereka sudah punya ide masing-masing yang masih sedang digodok, dan insya Allah target launching adalah setelah tugas aplikasi. Nah, saudara-saudara mahasiswa, ketika Anda membuat sebuah bisnis, ya, entah itu statusnya adalah sebuah startup atau sebuah UMKM atau yang namanya entitas bisnis, itu pada prinsipnya dia adalah sebuah perusahaan, tinggal skalanya yang berbeda-beda. Di awal perkuliahan ada yang bertanya, ya, ada kesempatan bertanya. Masih ingat waktu kita mulai dengan sesi pertama, ya, ada yang bertanya, Pak, apakah ada biaya untuk mendirikan startup? Nah, pada prinsipnya, karena sebuah perusahaan, maka tentu ada hak dan kewajiban sebuah perusahaan. Jadi kalau ditanyakan ada biaya, kita lihat dulu apa saja kewajiban sebuah perusahaan. Tapi dalam konteks startup, ya, dalam konteks startup belum kewajiban itu mungkin belum muncul ketika Anda belum berelasi. Ya, ini gambaran awal saya ya. Mungkin nanti Pak Arfan akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Ya, saya cuma memberikan kalau sekarang Anda bikin startup sih tanpa badan hukum, misalnya tanpa akta notaris, tanpa ini, oke, sah-sah saja. Tapi ketika Anda punya status badan hukum. Oke, don't worry, nggak usah khawatir. Mungkin untuk saat sekarang sampai Anda launching barangkali belum, ya. Tapi ada baiknya kita mulai belajar dan memahami tentang aspek-aspek legal yang harus kita perhatikan ketika kita membangun sebuah bisnis rintisan. Jadi materi hari ini kita fokus pada aspek legal untuk startup. Baik, saya kira saya tidak usah panjang karena saya nggak ngerti sebenarnya, ya. Kita serahkan langsung ke ahlinya. Saya persilakan Pak Arfan. Terima kasih Pak Sofyan atas kesempatan yang diberikan. Ya, terus terang kata ya, saya buka dulu kepada para mahasiswa. Selamat berjumpa kembali. Mungkin untuk mahasiswa TI, ya, secara formal untuk ketemu di kuliahan mungkin baru ya, kecuali kalau anak-anak SI, Sistem Informasi, mungkin kita sudah sering ketemu ya. Oke, terus terang saya merasa tersanjung ya diberi kesempatan oleh Pak
Bapak Sofyan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi, sekaligus sebenarnya memicu kembali untuk menggali apa-apa yang saya pahami, apa-apa yang saya sudah ketahui, tapi selama ini mungkin terpendam, karena ya bahwa selain kita membahas atau mempelajari secara teoritis, ya, yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah meskipun kecil-kecilan, saya termasuk salah satu pelaku bisnis, ya, artinya bisnis yang memiliki legalitas, ya. Terus terang kembali saya berterima kasih pada Pak Sofyan, banyak hal yang saya pelajari, termasuk ya saya ungkap saja kepada adik-adik mahasiswa. Tadi malam sempat saya berdiskusi dengan Pak Sofyan bagaimana menggunakan OBS. Alhamdulillah, meskipun ya ada sedikit kendala ya Pak Sofyan, sampai hari ini chattingnya belum bisa diperlihatkan. Jadi kalau misalnya sebentar kita butuh diskusi, mungkin kita diskusi secara audio saja ya, karena saya belum bisa menampilkan chattingnya di layar. Oke, sebagai langkah pemacu semangat bagi kita, ya, mungkin sebagian di antara kita sudah pernah membaca biografi seperti biografinya Bill Gates, Steve Jobs, ya, pendiri Google, ya, itu semuanya berasal dari hobi, ya. Mereka menjalankan bisnis itu dari hobi. Nah, adik-adik bisa lihat barangkali masih gambar di layar, ya. Nah, sebagian dari kita mungkin tidak perlu bertanya-tanya siapa beliau, apalagi di masa pandemi ini, ya. Beliau sangat terkenal karena beliau adalah salah satu pendiri, kalau tidak salah, Bill Gates Foundation, yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan, yang banyak memberikan sumbangsih dan bantuan, ya. Ya, boleh dikata sangat besar bantuannya di bidang sosial dan kesehatan. Nah, Bill Gates ini menurut data pernah berturut-turut memiliki kekayaan terbesar dari tahun 96 sampai 2004. Ini secara berturut-turut ya, dengan jumlah 90 miliar. Ini sangat fantastis ya. Ini kalau dikurskan dengan kurs kurang lebih 14.000, itu kurang lebih setengah dari APBN Indonesia. Ya, apa itu APBN? Anggaran pendapatan belanja negara kita. Itu sama dengan uang yang dibutuhkan untuk membiayai menghidupi negara Indonesia. Ya, bisa dibayangkan kalau setengahnya untuk kita menghidupi pegawainya, menghidupi dunia usaha, membayar utang 250 juta penduduk, ya, itu setengahnya sama dengan miliknya Bill Gates. Jadi luar biasa, ya. Nah, per 1 Agustus data terakhir yang saya peroleh 2020, beliau dalam posisi terkaya kedua dengan kekayaan 113,3 miliar dolar atau setara dengan 1.663 triliun. Ya, sangat fantastis. Oke, saya lanjutkan. Ya, bagaimana memulainya? Ya, apakah beliau memulai dengan bisnis yang sangat besar? Ternyata, ya, dia berangkat dari hobi, ya, bersama dengan teman sekolahnya. Ya, Bill Gates terus mengembangkan talentanya di bidang pemrograman komputer. Waktu itu kita sebut BASIC. Bahkan tahun 91 itu kami mempelajari bahasa pemrograman pertama kali itu menggunakan BASIC, ya, tahun 91. Ya. Nah, ada satu hal yang menjadi catatan buat kita di sini, bahwa ketika bisnis itu kita mulai dari hobi, dari minat, ketertarikan, itu insya Allah besar potensinya untuk kelak akan berhasil. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi, karena ini
perhatian juga ya untuk adik-adik mahasiswa. Kita itu kalau kita ingin sukses di bisnis dengan apa yang menjadi minat kita tidak boleh hanya stagnan atau berhenti pada tahapan hobi. Ya. Kita harus memikirkan bahwa bagaimana bisa menghasilkan. Ya. Nah, sama dengan yang dialami oleh Bill Gates. Jadi masa usia masih SMA, masih usia 16 tahun, ya, dia sudah bahkan berani ambil keputusan mengambil cuti di masa sekolahnya untuk membangun perangkat lunak komputer, ya, untuk sebuah perusahaan. Nah, kira-kira kalau kita kembalikan ke diri kita, ya, mungkin ada mahasiswa sudah dalam range usia 20 tahun, ya. Nah, sekarang coba kita gali apa passionnya kita, ya. Terutama ya kita berbicara tentang entrepreneurship. Kalau passionnya kita di situ, sampai sejauh mana keberanian kita misalnya. Nah, meskipun tentunya bahwa barangkali kita menyadari bahwa persaingan bisnis sekarang dibanding dulu mungkin sudah berbeda ya. Tentunya tingkat persaingan sekarang sudah cukup tinggi. Ya, mungkin sebentar kita bahas sedikit seperti apa pola bisnis konvensional dahulu dengan era milenial sekarang, ya. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa ketika ya ada istilahnya itu melihat peluang, ya. Ini Tapi Pak Arfan minta maaf, ada tampilan mungkin yang kita sajikan karena video tidak muncul, tertutup di video tak. Oh, tertutup ya. Begini? Iya. Nggak kelihatan Pak ya? Nggak kelihatan. Seperti mati videonya. Video limitnya Pak. Oh, dari tadi nggak muncul Pak ya? Iya, dari tadi nggak muncul. Astagfirullah. Saya kira kita belum share memang. Saya kira kita belum. Astagfirullah. Sudah berapa slide ini saya kira. Saya lupa konfirmasi tadi juga. Gara-gara ganti mic kayaknya. Coba. Di mana settingannya kemarin? Di setelan. Oh, maaf. Oh, ganti kamera. Minta maaf. Ini. Saya lupa bahwa ganti ruang tadi. Oke, sudah muncul Pak ya? Oke, lanjut Pak. Silakan. Ya. Mungkin saya review sedikit dari awal Pak, tampilan-tampilannya. Ya. Ini tadi saya jelaskan Bill Gates itu memiliki kekayaan sampai per 1 Agustus 2020 ya. Itu sampai nilainya 1.663 triliun. Meskipun gini, saya berikan penjelasan tambahan di sini. Bisnis sekarang itu erat kaitannya dengan digital bisnis ya. Di sini tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah secara fisik itu kadang-kadang kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan real fisik harta. Ya. Misalnya gini, kenapa orang yang berbisnis di bidang digital itu misalnya dalam hitungan hari, hitungan pekan, bulan itu bisa melonjak kekayaannya. Itu karena nilai sahamnya itu bisa meledak, naik berkali lipat, ya. Jadi nilai bisnis itu dinilai dari isu, ya, tingkat kepercayaan masyarakat yang akan membeli saham, ya, atau ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu ada istilahnya istilah yang sudah lazim kita dengar, ngeri-ngeri sedap, bahwa ya bagi orang yang punya keberanian ya berinvestasi di bidang bisnis digital itu sedap ketika sahamnya berkali-kali lipat kenaikannya. Ya, tapi harus juga antisipasi ya. Disitulah dikatakan ngerinya bahwa ketika nilai sahamnya jatuh ya.
Jadi memang di bidang ini sangat memungkinkan orang untuk sangat berhasil, ya. Oke, kemudian di sini tadi saya jelaskan secara singkat bahwa beliau ini memulai bisnisnya pada umur 16 tahun, berani mengambil keputusan untuk cuti. Jadi untuk mulai, ini sudah ceritanya bukan lagi sekedar hobi, karena mulai menerima order, menerima perjanjian secara bisnis dengan sebuah perusahaan. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika kita mengambil tanggung jawab untuk membuatkan sesuatu kepada pihak lain, berarti kita harus sempurna di situ. Oleh karena itu sampai harus mengambil cuti di sekolahnya. Ya. Oke, kemudian pada usia 17 tahun, setahun setelah dia cuti, dia mendirikan perusahaan, ya, meskipun pada awalnya gagal, dan terakhir dia mendirikan Microsoft, bahkan sampai hari ini kita tahu sudah sangat berjaya ya, meskipun sekarang sudah ditinggalkan sebagai pengendalinya. Ya. Bisa kita lihat di sini bahwa pada tahun 2009 kekayaan Microsoft sudah 106 miliar US dollar ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana memahami legalitas bisnis ya. Nah, ini tadi bahwa bisnis yang diawali dari hobi sekalipun pada akhirnya harus dibuat legalitasnya untuk dapat menjadi besar. Tidak mungkin perusahaan menjadi besar kalau tidak memiliki legalitas hukum di suatu negara, ya. Karena banyak hal yang berhubungan langsung atau konsekuensinya kepada legalitas, ya. Antara lain misalnya, bahkan yang saya kemukakan tadi seperti Bill Gates, pendiri Facebook, ya, itu meskipun kita ketahui berasal dari hobi, tapi ketika dia ingin besar secara cepat, ya, itu harus melibatkan orang lain. Ya, orang lain yang dilibatkan di sini siapa? Secara skill mereka punya, tapi untuk bisa maju secara cepat, mereka itu harus memiliki modal, ya. Jadi dalam dunia digital sekarang tidak berlaku lagi fatsun atau teori ekonomi pengeluaran sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya. Tidak berlaku lagi, ya. Itu patut kita sadari. Ya, bisa, saya kira adik-adik mahasiswa bisa melakukan penelusuran bagaimana marketplace yang besar sekarang itu, ya, bersaing untuk mendapatkan suntikan dana investasi sampai triliunan, ya, seperti Tokopedia, Shopee, ya, Lazada dan sebagainya. Itu mereka yang Gojek, Grab, itu para investor berdatangan untuk berinvestasi. Ya. Untuk seperti itu, ya dasarnya harus memiliki legalitas. Ya. Nah, legalitas itu bisa berbeda untuk setiap negara, ya. Ya ini tadi saya kemukakan bahwa itu menjadi syarat mutlak untuk bisnis menjadi perusahaan besar. Nah, wajib daftar perusahaan, ini kita berbicara sedikit tentang undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82, Pasal 1 huruf B, ya, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, ya. Meskipun faktanya bahwa untuk mendaftar itu bukan hanya perusahaan, ya, termasuk yang nirlaba, yang tidak mengejar laba seperti misalnya yayasan, ya, itu tetap wajib daftar. Ya, bentuk-bentuk perusahaan, ya, jadi di sini kelihatan ada perusahaan perseorangan, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan perseroan terbatas, ya. Nah, ilustrasi gambar di sebelah kiri, apakah ada kaitannya dengan teks di sebelah kanan? Ya jelas bahwa
sebesar apapun perusahaan itu pasti memiliki legalitas bentuk, ya. Tapi sudah pasti bukan perusahaan perseorangannya. Oke. Nah, perusahaan perseorangan seperti apa? Ya, perusahaan yang dimiliki oleh individu, ya sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola. Ya, biasanya ini perusahaan kecil yang tidak perlu izin secara khusus. Saya kira lazim kita lihat kayak toko kelontong, ya, itu seperti ini modelnya. Jadi tidak perlu manajemen yang terstruktur dengan baik, ya, karena apa? Biasanya tidak membutuhkan pihak ketiga sebagai investor, ya. Kemudian CV, ya. Ya, CV ini biasanya dimiliki sedikitnya oleh 2 orang sampai maksimal 5 orang. Ya, perusahaan ini lebih mudah dikembangkan, ya. Modal, kenapa dikatakan sini modal bisa didapatkan jauh lebih besar karena sifatnya tidak dipisahkan, ya, antara modal pribadi pendiri dengan modal perusahaan. Jadi itu disatukan. Nah, ya, ini menjadi gambaran awal buat adik-adik, ya, bagaimanapun ke depannya tentunya harus berpikir mengenai pembentukan legal perusahaan. Tentu kita harus tahu apakah ada titik rawan atau risiko. Di sini dikatakan bahwa CV itu memiliki kerawanan untuk konflik. Ya, kenapa demikian? Karena biasanya yang bertugas mengelola itu adalah berkuasa penuh terhadap harta perusahaan, ya. Oleh karena itu, ini kebiasaan saja, ya, yang biasa terjadi, bahkan pengalaman saya pribadi, CV itu biasanya para pendirinya itu kalau ada hubungan keluarga, kalau bukan suami istri, orang tua dan anak, seperti itu, ya. Karena itu tadi bahwa sangat potensi konfliknya lebih besar dibanding bentuk yang lain. Kemudian firma, ya. Firma ini biasanya lebih khusus, ya. Model perusahaannya lebih khusus, seperti misalnya konsultan hukum, ya, seperti itu. Ya, mungkin untuk bidang kita ini tidak terlalu ke arah ini, ya. Kemudian keuntungan kerugiannya dibagi berdasarkan besar modal yang ditanam setiap anggota. Oke, kemudian ini perseroan terbatas, ya. Nah, kalau kita berpikir untuk bisnis kita untuk menjadi besar nantinya, kita harus sudah memikirkan untuk memilih bentuk perseroan terbatas, ya. Ya, meskipun kelaziman, syarat, prosedur pendiriannya lebih sedikit, ya, saya katakan sedikit, karena pebisnis itu harus berprinsip semua pasti bisa terselesaikan, ya. Sedikit lebih rumit dibanding mendirikan CV, ya. Ya, apa nilai plusnya bagi perseroan terbatas, ya? Itu dipisahkan antara harta pribadi dari para pemegang saham dengan harta perusahaan, sehingga ya namanya usaha pasti ada resiko gagal. Ketika perusahaan gagal, maka cukup harta yang didaftarkan pada perusahaan itulah yang menjadi tanggungan kerugian, misalnya membayar utang, ya, tidak sampai menyentuh kepada harta pribadi, ya. Ya, tapi perlu saya jelaskan juga di sini karena jangan sampai kalian berpikir, oh, kalau begitu misalnya saya punya usaha, saya coba misalnya jadikan sebagai money laundry, ya. Nah, tidak ada masalah nanti. Ya, jangan berpikir seperti itu, ya. Karena
faktanya di lapangan banyak kita lihat kasus-kasus hukum, banyak yang tadinya pengusaha sampai dikenakan pasal pencucian uang. Nah, kalau kita sudah masuk kasus hukum seperti itu, pasal pencucian uang, maka pasti harta pribadi kita pun akan diusut oleh pihak aparat hukum, ya. Ya, itu ketika misalnya fakta-fakta hukum membuktikan bahwa perusahaan itu kita jadikan sebagai alat untuk melakukan pencucian uang, maka harta pribadi pasti akan diusut, ya. Ya, kemudian, nah ini, saya garis bawah di sini mendapatkan kredit bank. Jadi kalau di sini dicantumkan kredit bank, karena kita ketahui bahwa selama ini perusahaan mengandalkan pembiayaan itu biasanya adalah lembaga bank, ya. Maka ketika bentuknya perseroan terbatas, maka bank itu akan lebih percaya. Tentunya dengan beberapa syarat, ya, yang biasanya tidak dicantumkan, seperti persyaratan ada hasil audit kantor akuntan publik. Ya, itu menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan kepercayaan kreditur, ya. Kemudian saham yang bisa diperjualbelikan. Jadi perusahaan untuk bisa go public di lantai bursa, ya harus berbentuk perseroan terbatas. Ya, ini tadi yang saya bilang bahwa jika dibandingkan dengan CV, ya tentunya biaya pendirian yang mahal, perizinan memakan waktu lama serta lebih sulit menjaga rahasia perusahaan. Kenapa dikatakan sebenarnya ini relatif, ya, menjaga rahasia perusahaan itu relatif. Maknanya di sini sulit menjaga rahasia perusahaan karena banyak melibatkan orang dalam pengelolaan perusahaan. Otomatis tentunya kalau kita bisa menjaga loyalitas sumber daya kita, tentunya rahasia perusahaan tetap terjaga. Ya, artinya untuk menjaga loyalitas itu banyak aspek yang terlibat, aspek kesejahteraan, ya, kenyamanan bekerja dan sebagainya. Oke. Nah, untuk bagian ini saya kira sekilas saja bahwa ada juga bentuk usaha namanya badan usaha milik negara. Modalnya itu berasal dari pemerintah. Selain itu ada juga namanya BUMD yang didirikan di tingkat provinsi, ya. Nah, ini juga ada bentuknya namanya yayasan, ya. Ya, yayasan ini bergerak di bidang sosial serta bisnis sekaligus, ya. Biasanya kalau yayasan itu seperti misalnya pendidikan, ya. Kemudian koperasi, ya. Koperasi itu adalah salah satu juga bentuk usaha, tapi orientasinya lebih kepada orientasi kesejahteraan anggota, ya. Jadi dari anggota untuk anggota. Jadi dibiayai oleh anggota, ya, makanya ada istilah-istilah itu modal simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dari anggotanya, ya. Ya, orientasinya pada penyediaan kebutuhan anggota koperasi, tapi tidak menutup kemungkinan meskipun lembaganya koperasi bisa berkembang besar karena merambah ke berbagai bidang usaha. Ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke syarat pendirian perusahaan, barangkali ada di antara adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya atau komentar. Silakan. Ya, sambil kita rehat, ya. Ya, saya rehat sekitar 2 menit. Kalau ada yang punya pertanyaan, bisa tulis di chat, nanti dibaca Pak Arfan supaya bisa langsung direspon, ya. Atau sebentar kalau Pak Arfan sudah kembali, bisa langsung
bertanya saja, buka mikrofonnya dan silakan bertanya. Ya, kita kembali lanjutkan. Saya kira cukup kita rehat tadi. Ya, apa saja syarat pendirian perusahaan? Ya, kita lihat dulu satu persatu. Untuk berjenis CV, jadi kalau biasanya kalau kita pemula untuk terjun ke bisnis, ya biasanya kita mendirikan dalam bentuk CV, ya. Ya, pertama-tama harus melakukan pembuatan akta pendirian CV. Biasanya ini di notaris, ya. Nah, di sini sebenarnya tadi bahwa mendirikan usaha itu pasti butuh biaya. Ya. Entahlah kalau sekarang berapa biayanya. Kalau dulu seingat saya kurang lebih 500.000 itu. Ya mungkin antara notaris dan notaris lain bisa berbeda, ya. Entah kalau sekarang berapa biayanya, karena sudah lama saya tidak mengurus akta. Kemudian surat keterangan domisili perusahaan, ya. Biasanya ini dilakukan di kelurahan, ya. Mudah-mudahan ya untuk adik-adik mahasiswa melihat ini, waduh ternyata repot juga. Alhamdulillah sejak tahun 2019 regulasi pemerintah luar biasa, ya, semuanya diurus di satu sistem, ya, one submission system namanya OSS, sehingga beberapa surat ini, dokumen ini bisa diselesaikan di satu tempat, ya. Kemudian dalam hal urusan pajak, ya, di situ ada pengurusan namanya nomor pokok wajib pajak, ya. Ya, saya kira kita sudah pernah belajar pajak, kita sudah paham bahwa jangankan perusahaan, pribadi saja ketika berpenghasilan itu harus memiliki NPWP. Jangan pribadi berpenghasilan tetap, ya, buruh harian pun itu wajib punya NPWP ketika berpenghasilan. Karena ini NPWP ini menyasar seluruh penduduk yang berpenghasilan, ya. Kemudian harus ada surat izin usaha perdagangan, ya, surat keterangan domisili perusahaan, dan pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP, ya. Nah, kemudian kalau pembuatan akte syaratnya itu, ya ini identitas direktur dan peserta, ya biasanya minimal itu 2 orang. Jadi direktur, ya saya berbagi pengalaman saja, kalaupun kita suatu waktu kita mau ganti siapa direkturnya itu kebijakan internal saja. Ini kalau CV, ya. Ya, saya tinggal ganti izin-izinnya. Ya, yang tadinya misalnya yang direktur istri saya mau ganti saya jadi direktur, bisa, ya. Ya, cukup mengurus. Biasanya ini pengalaman setelah habis masa berlaku izin, kita pergi ngurus ulang, kita tinggal cantumkan, oh saya mau ganti ini jadi direkturnya sekarang. Seperti itu. Jadi cukup sederhana sebenarnya, ya.
Ya, fotokopi NPWP direktur dan pesero, penjelasan mengenai bidang usaha, ya, dan pas foto. Saya kira ini hal lazim, ya. Ya, kemudian pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Jadi ini terkait dengan di mana perusahaan kita akan berdiri. Pengalaman saya bahwa lokasi perusahaan tidak mesti harus sangat representatif berada di jalan protokol, enggak. Bahkan di kompleks perumahan pun bisa. Ini sesuai pengalaman, ya. Alhamdulillah bisa. Kemudian ini pembuatan NPWP. Ya, ini alhamdulillah untuk pengurusan NPWP sebenarnya tidak sulit sekarang. Karena asumsinya bahwa pemerintah malah sebenarnya yang butuh kita. Karena ketika kita memiliki NPWP dan berpenghasilan, maka kita akan memberikan sumbangsih kepada negara, ya. Meskipun demikian, kita bisa lihat persyaratan syarat-syaratnya di sini yang mengajukan NPWP ketika kita sudah memiliki legalitas perusahaan, akte pendirian, SK Menkumham, dan seterusnya, fotokopi KTP, NPWP, dan KK direktur, maka sudah bisa terbit NPWP, ya. Kemudian pembuatan surat izin usaha perdagangan atau biasa disingkat dengan SIUP. Ini diurus di pemerintah kota, ya. Kita bisa lihat syarat-syaratnya juga, saya kira standar juga, ya. Melampirkan akte pendirian. Nah, sekarang di sini bisa barangkali kita perhatikan adik-adik sekalian bahwa wah, ini syarat-syaratnya kelihatan berulang-ulang. Kalau sebelumnya kita lihat ada akte pendirian, ada KTP, ada NPWP, ada KK direktur. Di sini berulang lagi, ya. Ada pas foto berulang, ya. NPWP berulang. Nah, yang inilah yang coba diregulasi, ya, direduksi oleh pihak pemerintah dengan adanya sistem OSS. Tapi tidak ada salahnya kita lihat dulu faktanya sebelum-sebelumnya seperti ini, ya. Ya, artinya supaya menjadi pemicu kita untuk bersemangat untuk berorientasi ke depan, membangun bisnis yang menghasilkan. Ini juga saya kira lazim ini. Yang terpenting, ya, bahwa kalau selama ini mungkin seperti pembayaran PBB hal yang tidak menjadi perhatian buat kita, ternyata itu penting, ya. Fotokopi IMB, ya, ketika bangunan rumah sudah jadi, biasanya IMB-nya kita abaikan, ya. Ya, itu ternyata dokumen-dokumen yang semua dibutuhkan. Kemudian ini tanda daftar perusahaan. Jadi ada tadi situ, SIUP, nah sekarang ada TDP, ya. Nah, lagi-lagi mencantumkan lagi akta pendirian, SK Menkumham, NPWP, ya. Nah, ini ini SIUP, ya, maaf, SIUP. Karena ini mencantumkan TDP. Nah, lagi-lagi dokumen berulang. Ya, inilah faktanya kita di Indonesia dan sudah sejak dari dulu. Nanti terakhir ini 2019 baru ada perubahan, ya. Sehingga terakhir nanti akan muncul dokumen perusahaan seperti ini. Jadi ada akta pendirian, surat keterangan domisili, NPWP, pengesahan pengadilan, surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat pendirian perseroan terbatas. Ya, di situ minimal 2 orang yang melibatkan harta pribadi, ya, tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut, ya. Nah, di sini pemilik modal tidak mesti menjadi pemimpin perusahaan. Ya, nanti biasanya, ya, lazimnya itu dalam manajemen perusahaan, pemilik modal itu cukup duduk sebagai komisaris yang mengawasi bagaimana direktur mengendalikan perusahaan. Oke.
Nah, syarat umum pendirian PT ya kurang lebih sama tadi ya, ada kopi KTP, NPWP, kartu keluarga, foto direktur, kopi PBB, ya, kopi surat kontrak, dan keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Nah, sedangkan syarat umumnya adalah ya masih lanjutan. Nah ini surat keterangan RT RW ya jika di luar di lingkungan perumahan ya. Ini sebenarnya bukan hanya berlaku di Jakarta ya. Pengalaman saya bahwa waktu mendirikan perusahaan itu bahkan itu surat ada istilahnya izin gangguan itu harus kita miliki. Jadi kita minta surat izin dari sekeliling tempat usahanya kita. Jadi kiri, kanan, belakang, depan itu diminta tanda tangannya. Ya, ya saya kira ketika hubungan kita dengan sekeliling bagus, ini tidak sulit. Ya. Kecuali barangkali kalau kita mau bikin, kalau usaha startup sih tidak ada gangguan yang timbul di sekeliling. Kecuali kalau kita bikin bengkel, nah itu mungkin susah. Ya. Nah, syarat formal pendirian PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ya ini tadi ada posisi direktur dan komisaris. Ya ini yang secara teknis berbeda dengan CV. CV itu tidak mesti ada komisaris. Ya. Nama perusahaan saya kira lazim, susunan pemegang saham. Ya, ya kalau CV pengalaman mencantumkan prosentase saham itu biasanya hanya secara formal saja ya. Nah, beda dengan perseroan terbatas karena melibatkan biasanya di luar keluarga untuk berinvestasi sehingga harus benar-benar dicantumkan porsi saham masing-masing. Ya. Kemudian akta pendirian harus mendapat pengesahan Kemenkumham. Kemudian modal store ya di sini cantumkan minimal 25% dari modal dasar. Nah, di sini ya juga ditentukan secara jelas ukuran perusahaan yang akan kita miliki ya. Ya. Seperti misalnya perusahaan besar modalnya lebih dari 10 miliar, menengah 500 juta, perusahaan kecil 50 juta. Mungkin untuk ukuran modal ini pada umumnya itu startup ketika besar bahkan bukan lagi di level ini ya. Menengah kecil tidak lagi. Seperti kita biasa lihat perusahaan yang sudah skala unicorn ya, Dekakon dan seterusnya. Ini kembali lagi tadi minimal 1 orang direktur dan komisaris, pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, akta notaris berbahasa Indonesia. Nah ini tahapan ya pertama pengecekan nama. Kenapa perlu pengecekan nama? Karena untuk perseroan terbatas itu tidak dibolehkan adanya nama yang sama untuk wilayah hukum Indonesia. Jadi nama perusahaan yang sudah ada tidak boleh lagi dipakai. Ya. Misalnya itu kita sering melihat nama perusahaan itu panjang-panjang karena kemungkinan nama pendek itu sudah digunakan orang sebelumnya. Ya, ya pengurusan draft akta, tanda tangan akta, pengesahan di kementerian, ya, pengajuan SKDP, pengajuan NPWP, pengajuan SKDP perpanjangan, pengajuan SIUP dan pengajuan TDP. Nah ini tadi kita sudah singgung semua ya. Nah ini yang alhamdulillah ya sejak sebenarnya di aturannya ini sejak 2018 tapi efektif 2019 ya. Ini sebenarnya angin segar buat kita ya. Ya.
PP-nya nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, ya. Jadi merupakan dasar berlakunya online single submission. Bahkan ini sampai diklaim memproses perizinan berusaha yang diklaim bisa selesainya dalam waktu 1 jam. Tapi tentunya dengan catatan, ya, tidak mungkin kita datang atau ke layanan OSS ini dengan tangan kosong bisa selesai 1 jam, tidak mungkin. Jadi maksudnya itu tadi, nah ini saya perlu perjelas sekali lagi, ya, adik-adik mahasiswa. Kalau tadinya kita ngurus dokumen itu, misalnya urus izin lingkungan harus ke RT, ke warga sekitar, kemudian urus SIUP, ya, situ ke pemerintah kota, ya, urus izin legalitas hukum ke pengadilan, ya, saya dulu di pengadilan, ya, ya, banyak hal kita melakukannya secara terpisah. Nah, sekarang dengan sistem yang terintegrasi, nah itu bisa selesai di satu tempat, ya, sehingga di sini dikatakan hanya dalam 1 jam bisa selesai, ya. Ya, nomor induk berusaha berlaku sebagai tanda daftar perusahaan. API itu adalah identitas untuk kita melakukan impor. Nah, ini kalau dulu ya untuk nomor API itu harus diurus tersendiri, ya. Akses kepabeanan harus diurus tersendiri. Ya, meskipun saya tidak ada pengalaman dalam hal mengurus ini, tapi ketika kita belajar tentang pajak, API itu, ya, berpengaruh terhadap pungutan yang dikenakan kepada perusahaan ketika akan melakukan impor, ya. Nilai biaya masuknya itu lebih tinggi dibanding tidak punya API. Tapi alhamdulillah dengan sistem baru ini, begitu kita 1 kali mengurus, otomatis kita punya API. Ya, kemudian semua bentuk usaha, ya. Jadi di sini, jadi PT itu diistilahkan juga persekutuan perdata, ya. Persekutuan firma dan CV harus didaftarkan di sistem administrasi badan usaha milik Kemenhum, ya, Menkumham. Kemudian ada perlindungan nama untuk persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV. Nah, ini tadi saya perjelas kembali, kalau aturan sebelumnya bahwa yang nama itu tidak boleh double hanya pada persekutuan perdata atau PT. Nah, sekarang perlindungan nama itu berlaku untuk semua, termasuk CV, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengurusan izin usaha dilakukan melalui OSS. Kemudian selanjutnya, pemenuhan komitmen untuk bisa melakukan kegiatan operasional komersial. Kemudian SIUP berlaku tanpa pemenuhan komitmen, nanti kita lihat penjelasannya lebih jauh. Bidang usaha wajib berdasarkan KBLI 2017. Nah, ini juga pendelegasian pengurusan di OSS dan pendaftaran usaha mikro. Oke, coba kita lihat penjelasannya lebih rinci satu persatu, ya. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa nomor induk berusaha itu adalah ya istilahnya nomor induk, ya, berarti sudah mewakili beberapa dokumen. Jadi dengan adanya NIB ini berarti kita sudah punya SIUP, punya SITU, punya TDP, punya API dan akses kepabeanan. Nah, disinilah nilai baiknya buat kita pelaku usaha, ya. Kemudian harus didaftarkan di SABO, ya, ya, milik Menkumham sesuai dengan nomor Permenkumham Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 ya, tentang pendaftaran persekutuan komanditer dan seterusnya ya. Ini sejak dulu tetap dibutuhkan. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa dulunya hanya berlaku untuk perdata ya. Nah, tapi di sini ya saya kira untuk adik-adik mahasiswa tidak perlu poin 2 pun tidak mesti menjadi perhatian karena ibaratnya belum punya ya. Ini kecuali yang sudah punya sebelumnya. Jadi diberi toleransi 1 tahun untuk mengurus. Kemudian ya, perlindungan nama untuk persekutuan tadi yang saya sebutkan bahwa nama itu harus unik, tidak boleh lagi ada samanya di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kemudian ya ini pengurusan izin usaha melalui OSS. Nah, ini tadi saya bilang kelebihannya bahwa ketika sudah menerapkan OSS, selesai dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS, bahkan terhubung dengan sistem administrasi hukum umum. Ya. Nah, ini ya apa yang dimaksud dengan pemenuhan komitmen untuk bisa melakukan kegiatan operasional. Ya. Yang dimaksud di sini adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin komersial atau operasional. Ya. Jadi ceritanya di sini bahwa kita betul-betul bukan sekedar mendirikan, meskipun tentunya secara logika ya untuk apa kita mendirikan dengan mengeluarkan biaya sementara kita tidak menggunakan, ya. Kecuali kalau dalam tanda kutip ada yang berusaha secara ilegal, ceritanya karena banyak kejadian orang misalnya mengajukan pinjaman ke bank, membuat perusahaan fiktif. Ya, itu lain cerita ya. Gitu. Kemudian SIO berlaku tanpa pemenuhan komitmen. Ya. Jadi kalau aturan sebelumnya dinyatakan ada komitmen dengan pihak-pihak terkait. Nah, di sini perizinannya itu tidak lagi mensyaratkan adanya komitmen dengan pihak-pihak terkait ya untuk berlakunya SIO. Ya, oke. Kemudian bidang usaha wajib berdasarkan KBLI 2017. Pendirian perusahaan dan izin usaha yaitu PP 24 2018 yang ini yang terbaru tadi. Salah satu yang harus diisi adalah bidang usaha. Ya, jadi sesungguhnya bidang atau kegiatan perusahaan itu sudah ada klasifikasinya ya. Jadi kalau misalnya kalau startup itu bidang teknologi dan sistem informasi ya. Kan ada bidang konstruksi, bidang perdagangan dan sebagainya. Ya, ini tidak dipungkiri bahwa tidak semua kita memiliki apa istilahnya minat atau kemampuan yang sama dalam satu bidang ya. Anda misalnya kita di kalangan mungkin di adik-adik mahasiswa expert betul ya dalam membuat startup dalam hal teknis maksudnya di sini dalam membangun aplikasi, tapi dalam hal manajemen mungkin merasa sangat ribet kalau untuk mengurus yang sifatnya administratif. Oleh karena itu OSS juga membuka kesempatan untuk hal-hal seperti ini kita delegasikan kepada orang yang lebih mampu untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan dokumen atau legalitas. Ya. Nah, ini juga usaha mikro pun ya diakomodir di OSS. Ya. Ya, saya kira ini
Pajak dulu untuk bidang perpajakan dan sedikit ya, untuk bidang legalitas hukum dan sedikit mungkin di bidang perpajakan. Ya, untuk sementara kita rehat dulu beberapa menit. Sambil rehat, siapa tahu ada yang Anda bertanya, saya persilahkan. Ya, silahkan kalau ada yang punya pertanyaan sambil nunggu kembali dari rehat, bisa dituliskan di chat ya, tuliskan di chat. Oh iya, Pak Sofyan, kebetulan ada pertanyaan dari Musakir, ya. Ya, syarat pajak untuk CV apa mesti berpenghasilan dulu atau biar belum berpenghasilan tapi tetap harus bayar pajak per tahun per bulan? Oke, ini ya. Regulasi pemerintah sudah beberapa kali terjadi dan regulasi terakhir itu kalau tidak salah berlaku Juli 2018 itu diklasifikasi. Misalnya gini, dan ini alhamdulillah saya berbagi pengalaman pribadi kepada dari mahasiswa. Urusan perpajakan itu adalah yang boleh diistilahkan itu susah-susah gampang ya. Gampangnya sebenarnya ketelitian dan ketelatenan. Biasanya untuk urusan administrasi biasa kita selalu lengah ya. Kita biasanya hanya fokus pada urusan hasil ya. Yang bernilai uang. Ketika uang sudah dapat, biasanya dokumen laporan pajaknya kita abaikan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana ketika usaha kita sudah bentuk dan tidak berpenghasilan? Nah, ini regulasi pemerintah itu di bidang usaha diklasifikasi. Perusahaan yang omsetnya, ingat omset ya, jangan sampai salah memahami di sini. Omset itu adalah perputaran usaha, bukan laba, bukan keuntungan. Omset 5,8 M ke bawah, 5,8 miliar, itu sangat dimudahkan cara menghitungnya. Jadi cukup ya, aturan terakhir itu 0,5% dari omset setiap bisnisnya itu menjadi PPh-nya, menjadi pajak penghasilan yang harus disetor. Misalnya kalau kontraknya bulan 5, maka setor PPh-nya bulan 6. Itu sebesar hanya 0,5%. Ini PPh badan ya, bukan pribadi. Itu. Jadi sangat mudah. Nah, kalau menjawab ini, bagaimana kalau belum menghasilkan perusahaannya? Berarti tidak ada setoran pajak. Gitu, ya. Jadi sangat sederhana. Dibanding dulu bahwa mau besar omsetnya mau kecil, harus kita menghitung, bikin dulu laporan keuangan, cantumkan berapa di situ laba kotornya, baru kali persentase pajak. Dan lumayan besar. Pajaknya itu 24% dari laba. Nah, kalau kita pengusaha kecil omset 5,8 miliar ke bawah, boleh kata dalam tanda kutip ya kita dimanjakan, cukup 0,5% dari omset. Asal jangan ya kontrak usahanya, labanya apa, margin keuntungan yang kalian tetapkan cuma 1%, ya setengahnya itu harus dibayarkan jadi PPh, nah, mana biaya operasional ya. Ya. Kalau startup insya Allah bagus ini, karena biasanya usaha di bidang informasi, apalagi pembuatan aplikasi itu margin keuntungannya tinggi ya. Ya, pengalaman pribadi Pak Sofyan. Ya, meskipun kebanyakan perusahaan hanya dipakai ya. Kemudian Valeri. Untuk masalah PKP, ini yang PKP ya. PKP itu tidak berlaku ya untuk ya setahu saya ya, mohon maaf kalau salah, karena pengalaman saya
PKP itu berlaku untuk CP, minimal CP, entah kalau UD juga ya. Karena ini kalau kita biasanya bermitra dengan pemerintah, itu mensyaratkan kita itu terdaftar sebagai PKP, ya, pengusaha kena pajak. Ya, PKP ini harus laporan pajaknya tertib, ya, itu. Jadi harus terdaftar sebagai PKP. Jadi CV yang sesuai pengalaman saya memiliki PKP karena biasanya bermitra dengan pemerintah. Kemudian untuk pencatatan pembayaran pajak saat suatu perusahaan mengeluarkan faktur, bagaimana ya? Bahkan biasanya ada perusahaan yang telat bayar dari tanggal faktur yang diterbitkan. Sebenarnya terlambat membayar dari faktur itu sebenarnya sudah kena penalti ya. Bahkan saya pribadi juga pernah ya kadang telat bayar, apalagi kalau PPN-nya itu ya, pihak mitra tidak membayar, tidak memotong, jadi mewajibkan menyerahkan ke kita untuk bayar PPN-nya. Nah ini yang perlu mungkin menjadi perhatian untuk adik-adik mahasiswa bahwa kalau di bidang pajak di situ kesulitannya ya. Karena kalau kita mau melapor harus ada dasar dokumen laporan kita. Sementara misalnya kalau pajak itu dipotong oleh bendaharawan di suatu instansi, ya bukti pajaknya kan dia yang kuasai, gitu, ya. Nah, kalau kita tidak proaktif meminta, dia tidak akan kasih, gitu, ya. Ya, saya bagi pengalaman pribadi, kadang juga pihak mitra itu instansi misalnya tidak meminta nomor faktur dari kita, jadi dia bikin faktur konvensional. Nah, itu kita pun harus membuatkan nomor faktur. Jadi ketika misalnya kita tanda tangan dokumen, ya diusahakan kita capture dokumen yang kita tanda tangan, kita lihat tanggal terbit fakturnya, baru kita terbitkan faktur secara elektronik, ya. Oke, ya ternyata luar biasa ini mahasiswa, pertanyaannya muncul sebelum materinya disajikan ya, masalah pajak. Ya, dan memang kita akui pajak itu ya agak rumit ya, agak rumit karena kenapa saya katakan rumit? Karena di sini terkait dengan konsekuensi hukum yang terus-menerus, bahkan dokumen itu bisa diusut sampai 5 tahun yang sudah lewat itu masih bisa dibuka kembali. Apalagi ini pengetahuan secara umum kepada adik-adik mahasiswa, ketika kita berurusan dengan yang namanya dasar hukumnya undang-undang, berarti ada konsekuensi hukum pidana di dalamnya. Jadi maksudnya kalau kita langgar undang-undang, ya contoh ya yang sering kita dapati pelanggar undang-undang mengedarkan informasi secara ilegal, nah itu berarti kena undang-undang ITE. Tidak membayar pajak semestinya atau bahkan sampai penggelapan pajak, karena ada juga penggelapan pajak ya, membuat transaksi fiktif untuk dapatkan potongan PPN. Nah itu luar biasa seperti itu, makanya sangat keras sanksinya. Tapi kalau kita tetap di atas rule, aturan, insya Allah aman ya. Oke, sedikit saja ya untuk aspek perpajakan di sini ya saya perlu sampaikan kepada adik mahasiswa. Mudah-mudahan kalau di mata kuliah perpajakan sudah dibahas jauh, karena saya tahu bahwa kalau nggak salah baik entahlah kalau TI ya, kalau S itu diajarkan masalah perpajakan. Oke. Jadi dunia pajak itu adalah dunia yang sangat dinamis terkait dengan ketentuan, sangat dinamis ya. Jadi betul-betul kita harus ikuti perkembangannya, ya.
Nah, seperti di sini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 itu sudah sekian kali direvisi, ya. Ini biasanya direvisi karena terkait dengan besaran pendapatan tidak kena pajak PTKP. Yang saya tahu bahwa ya terkait dengan aspek inflasi, ya maka dari waktu ke waktu penghasilan masyarakat makin meningkat, maka otomatis PTKP-nya juga biasanya meningkat, ya, pendapatan tidak kena pajak. Ya, untuk lebih teknisnya, insya Allah di perpajakan itu akan dibahas, ya. Jadi sudah sekian kali mengalami perubahan. Kalau badan usaha, perubahannya itu adalah dulu aturan perpajakannya sama dengan wajib pajak perorangan, yaitu menerapkan sistem pajak progresif. Yang dimaksud pajak progresif itu adalah sekian 50 juta ke bawah itu dari penghasilan dikenakan 5%, kemudian 15%, 25 dan 30%. Nah, sekarang untuk perusahaan itu sudah flat, berapapun laba diperoleh dikenakan 24%, ya. Nah, kemudian ada namanya sistem self assessment. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita ketika kita khususnya kalau berbisnis, ya. Jadi pajak itu adalah wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan sifatnya memaksa. Ini tadi yang saya kemukakan sebelumnya, sifatnya memaksa. Kalau kita one prestasi di bidang pajak, berarti imbalannya konsekuensi memaksa berarti ada konsekuensi pada hal-hal yang sifatnya finansial, misalnya penyitaannya atau hukuman badan kalau itu sifatnya pelanggaran pidana, ya, yang berat, misalnya penipuan, sengaja melakukan penipuan di bidang pajak, ya. Ya, self assessment di sini bahwa setiap wajib pajak itu membayar pajak yang tertentu sesuai dengan ketentuan. Terus di sini misalnya gini, ya, kita melakukan transaksi terus kita kelupaan melakukan pelaporan, ya, itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk terbebas dari kewajiban kepada negara. Ya, itulah pengertiannya self-assessment, bahwa apapun yang kamu lakukan yang ada konsekuensinya kepada pajak, itu harus kamu selesaikan. Kalau berbentuk finansial harus dibayarkan. Kalau berbentuk laporan rutin harus dilaporkan. Jadi tidak ada alasan bahwa kita, saya kelupaan. Atau misalnya gini, tidak ada alasan bahwa, pemerintah tidak sampaikan ke saya, atau Dirjen Pajak tidak sampaikan ke saya bahwa saya ada kewajiban. Itu bukan Dirjen Pajak atau pemerintah dalam hal ini yang mengurusi pajak terbebas dari kewajiban tersebut. Ya, ini yang saya sampaikan juga tadi. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat keterangan pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Ya, jadi betul-betul bahwa kita sebagai wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan, itu memiliki tanggung jawab penuh kepada dalam hal menyetor pajak, melaporkan pajak, ya. Oke, kemudian ya, ini saya kira umum standarnya bahwa setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak. Nah, ini tadi pengusaha kena pajak, tadi sudah ada pertanyaannya siapa yang tadi, Valeri, ya, gitu. Ya, untuk berbisnis biasanya yang mensyaratkan seperti itu adalah pemerintahan, yang mensyaratkan pengusaha kena pajak, ya. Ya, beberapa jenis pajak ada namanya pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai, ya, pajak penjualan atas barang mewah, biaya masuk, pajak bumi dan bangunan. Nah, tidak jauh-jauh dari ini, ya. Pajak penghasilan kalau kita mendirikan usaha, selain pajak penghasilan badan yang harus kita urusi juga itu adalah pajak penghasilan karyawan. Ya, jadi kita sebagai pemilik usaha memiliki kewajiban memotong, ya, memotong sebagian dari penghasilan karyawan yang sudah memenuhi syarat potong, ya, untuk kita setorkan. Jadi disetor, bukan wajib pajak yang bukan karyawan kita sebagai wajib pajak yang menyetor. Kalau itu karyawan, ya, jadi perusahaan yang wajib menyetorkan. Kemudian pajak pertambahan nilai, nah, ini wajib ini bahwa setiap transaksi produk yang memiliki nilai tambah, ya, jadi memiliki nilai tambah di sini. Kalau startup pasti, ya, startup pasti. Yang tidak memiliki nilai tambah di sini itu misalnya kayak jual beli beras, ya. Bahkan produk pertanian sudah di packing sedemikian rupa itu bisa kena pajak karena sudah memiliki nilai tambah. Jadi kalau startup pasti kena PPN, ya. Pajak penjualan barang mewah, ini ada aturan tersendiri, ada beberapa barang yang dikategorikan barang mewah akan kena pajak tambahan, ya. Kemudian biaya materai, ya, saya kira sudah lazim kita tepati namanya materai, dan terakhir pajak bumi dan bangunan. Ya, saya kira demikian yang bisa sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Kalau masih ada yang ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan. Ya, sambil kita rehat, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan aspek legal ataupun perpajakan? Atau ada yang sudah punya bisnis selain startupnya sekarang dan punya masalah, mumpung sekarang ada ahlinya, silahkan ditanya. Valeri itu kayaknya ada bisnisnya deh. Iya, kayaknya Pak Valeri itu sudah pebisnis ini, alhamdulillah. Ya, kami bangga sebenarnya ketika mahasiswa berbisnis. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya masalah ini, Pak. Untuk pelaporan pajak yang kalau kurang bayar dan lebih bayar itu bagaimana akumulasinya, Pak? Akumulasi kurang bayar atau lebih bayar? Iya, Pak. Itu gini. Contoh ya, kalau misalnya PPH, ya PPH, ya meskipun mungkin Pak Sofyan juga ngalami, kita itu sebagai dosen, bahkan orang pajak sendiri menganjurkan usahakan pajakmu ke laporan tahunan itu nihil, kalau tidak mau repot, ya. Tapi dari sisi, ya sebelum saya jawab, dari sisi pertimbangannya lebih baik, ya, ini supaya kita tidak ribet. Lebih baik kita menghitung kurang bayar daripada lebih bayar, ya. Kalau kurang bayar berarti kita ada kewajiban bayar tambahan, ya. Ya, biasanya saya pernah lakukan, bahkan laporan pajak terakhir ini saya melakukan laporan kurang bayar, ya selebihnya itu berapa kurang bayar yang tercantum di laporan tahunan itu saya store di negara. Itu aja, ya. Dalam kasus biasanya kenapa kurang bayar, biasanya hitungan pajak itu adalah hitungan tahunan. Jadi misalnya untuk kita mencicil, misalnya perusahaan mau mencicil pajak karyawannya tahun ini, setiap bulan misalnya bayar PPh-nya, itu adalah lihat histori pembayaran pajaknya tahun lalu. Jadi misalnya tahun lalu bayar pajaknya, mudahnya saja misalnya ya, total bayar pajaknya tahun lalu 1 juta, misalnya 6 juta. Berarti tahun ini
akan mencicil pajaknya sebesar 500.000 per bulan. Seperti itu ya. Ya, ada tadi saya lupa sampaikan, tapi saya coba ingat-ingat ya tentang pajak. Tapi oke, saya beri kesempatan, apabila masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Ade barangkali, kedip-kedip saya lihat layarnya. Ya, saya coba pastikan dulu nih, kalau ATI kayaknya enggak belajar perpajakan Pak ya. Pak Sofyan barangkali ingat kurikulumnya TI ya? Iya Pak, hanya SI yang belajar perpajakan, karena SI kan memang arahnya ke salah satunya ke manajemen. Jadi kan mereka ini sekarang timnya Pak, ada yang join, ada yang SI dengan TI satu tim. Oh iya, bagus kalau begitulah. Kemudian di sini juga sudah ada CEO-nya masing-masing, jadi nanti siap-siap kalau mau diurus legalnya, aspek legalnya, ya Anda adalah direkturnya, para CEO. Oh, alhamdulillah. Iya, bagus berkolaborasi seperti itu. Ya. Ya. Oke, ada lagi barangkali? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Siski. Misalnya kan perusahaannya sudah bayar pajak gitu Pak, jadi kalau misalnya kan startupnya kita ada yang kayak luncurkan aplikasi begitu, kita kasih masuk juga hitungan pajaknya ke produk yang kita hasilkan. Iya. Misalnya gini, ya kalau startup yang awal-awal kan kita lihat misalnya yang submit misalnya kayak di Play Store, ya, misalnya gratis, ya pasti belum berpenghasilan di situ ya. Tapi kalau misalnya sudah kayak kita lihat seperti marketplace misalnya, ya sudah ada kelihatan betul ada pemasukan, ya mau tidak mau harus melakukan perhitungan, ya berapa persen. Misalnya gini, ketika kita menjual aplikasi kan yang hal kecil saja bahwa setiap produk yang kita jual itu kena PPN 10%, minimal itu. Ya ada PPN yang harus kita bayar dan laporkan. Ya, seperti itu, Siski. Masih ada lagi? Berarti masuk ke dalam jenis pajak PPN, Pak? Iya, minimal PPN itu harus dibayar ketika kita sudah melakukan transaksi ya kepada pihak-pihak bisnis kita, ya link bisnis kita, itu pasti kita pungut PPN di situ. Ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, siapa lagi? Ya, insya Allah bahwa tidak terbatas diskusi kita di media, di ruang kelas seperti ini. Ya, saya sangat senang kita berbagi pengalaman. Ya, bagaimanapun kesuksesan adik-adik mahasiswa adalah menjadi kebanggaan kami para dosen. Kami senantiasa mensupport. Ya, apa yang kami bisa bagikan kami akan bagikan. Ya, dan saya sekali lagi saya sangat istilahnya bangga dengan tutor utama kita Pak Sofyan bisa merangkum adik-adik mahasiswa untuk berpikir jauh ke depan, ya memulai di level bangku kuliah sudah memikirkan bagaimana ilmu-ilmu yang diperoleh bisa menghasilkan kelak nantinya, ya. Dan barangkali Pak Sofyan kalau tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, saya cukupkan sampai di sini. Ya. Baik Pak Arfan. Ya. Saya kasih kesempatan dulu mahasiswa, saudara-saudara, para tim founder, para pebisnis, calon pebisnis baru, silakan. Mumpung Pak Arfan masih ada di sini. Karena kalau sebenarnya Pak Ahyar, Pak Arfan sudah menyediakan waktu juga untuk melayani pertanyaan saudara-saudara.
Tapi kadang-kadang ada yang malu-malu Pak tanya langsung. Iya, biasanya. Jadi mumpung ada di sini, manfaatkan Imam nih. Oke, sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya akan sampaikan beberapa catatan yang saya bisa jadikan saran untuk saudara-saudara, para tim founder, para startup, bahwa kita berpikir bahwa bisnis kita itu akan bertumbuh, akan eksis, ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa ini hanya sebatas perkuliahan, kemudian selesai saya skripsi, selesai sudah. Itu saya kira Anda berpikir pendek, ya. Jadi Anda bersusah payah dari sekarang, apalagi namanya berjibaku menyusun konsep bisnis, itu berpikir untuk jangka panjang. Bahkan saya sempat mengatakan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah jalan hidup. Nah, untuk itu Anda harus berpikir ke depan. Ya, materi ini untuk apa? Itu supaya Anda mempersiapkan perusahaan Anda, perusahaan yang baru akan lahir ini untuk perjalanan panjang ke depan. Jadi Anda harus prepare dari sekarang. Nah, apa yang mesti Anda prepare adalah aturan-aturan internal perusahaan Anda, ya. Jadi belajarlah membuat anggaran dasar. Oh ya, itu sebenarnya aspek penting juga untuk dibahas ya Pak Arfan ya, anggaran dasar perusahaan. Tapi sayangnya saya lupa memasukkan di dalam sesi. Nanti mungkin kita bikin seminar yang di luar jadwal resmi mungkin tentang bagaimana mengatur anggaran dasar perusahaan. Tapi sebenarnya teman-teman mahasiswa yang dari SI juga sudah, saya kira manajemen perusahaan juga sudah pernah dipelajari, ya. Jadi itu tinggal diambil sari-sarinya untuk dipraktekkan. Nah, kemudian dari awal juga saya sudah ingatkan tentang komitmen tim, ya. Komitmen. Ketika Anda membuat tim, Anda sudah harus berkomitmen, dan itu komitmen jangka panjang. Saya pernah berkumpul dengan teman-teman waktu itu belum menjadi dosen, belum mengajar bahkan di Karisma. Kita baru lulus kuliah arsitektur S1 saya. Nah, kita berkumpul membentuk sebuah perusahaan. Kemudian berbagai ranah bidang konstruksi itu kita coba geluti, tapi ya namanya juga waktu itu masih fresh graduate, kemudian kita sebenarnya belum yakin dengan jalan hidup masing-masing, ya. Ada yang kemudian jadi PNS, ada yang kemudian ikut orang dan kemudian menjadi besar dengan bisnis dia sendiri. Tapi yang terjadi adalah kita waktu itu sempat bikin NPWP karena kita terlibat dengan subkontraktor. Jadi ada pekerjaan yang kita masuk sebagai subkontraktor, dan untuk itu kita sudah harus punya aspek legal, kita punya akta notaris, kita bahkan punya NPWP perusahaan. Dan setelah puluhan tahun, jadi belasan tahun, ya, belum sampai 20 tahun sebenarnya, setelah belasan tahun perusahaan itu sudah nggak ada karena kita sudah dengan jalan masing-masing. Saya ada di sini sebagai dosen sejak tahun 2000. Itu masih ada permintaan pajak. Ya, masih ada surat yang mempertanyakan kenapa perusahaan ini tidak pernah melaporkan SPT dan tidak pernah melaporkan melakukan pembayaran pajak. Karena waktu itu sempat kita membuat NPWP walaupun kita tidak pernah bayar. Karena keuntungan waktu hanya sempat satu proyek, kemudian perusahaan itu kemudian tidak berlanjut. Nah, ini yang saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa komitmen Anda itu komitmen jangka panjang. Ya, utamanya CEO. Ketika CEO identitasnya itu menjadi dasar untuk dokumen-dokumen perusahaan, maka Anda betul-betul harus punya komitmen. Kalau dari pemaparan Pak Arfan tadi, mungkin kalau izin-izin perusahaan barangkali masih bisa diganti, masih bisa diupdate. Tapi kalau urusan pajak itu betul-betul jangka panjang. Jadi Anda, para tim founder, sudah harus memikirkan dari sekarang. Ya, satu hal lagi, jangan menunggu, ya, tapi jangan juga terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru. Ketika tiba-tiba ada peluang Anda berkolaborasi dengan perusahaan besar misalnya, nah pada saat itu Anda butuhkan semua aspek legal dan Anda harus cepat.
Tapi kalau terburu-buru jangan sampai nanti Anda terjebak, kemudian nanti ada kerepotan yang ya. Tapi sebenarnya tidak ada ruginya sepanjang Anda komitmen untuk menjalankan perusahaan ini untuk jangka panjang. Nah, satu lagi mungkin kalau produk digital atau produk-produk yang online itu sekarang untuk Direktorat Pajak itu tidak sulit. Jadi Anda mungkin ketika produk Anda sudah launching dan dijual, tidak ada tempat untuk sembunyi. Kira-kira begitu ya? Iya, betul Pak. Oh ya, ada sedikit saya mau sampaikan lagi. Ini untuk memotivasi adik-adik mahasiswa. Saya adik-adik mahasiswa pertama kali kenal komputer itu tahun 91. Kurang lebih baru 6 bulan belajar itu saya mengambil ada keberanian bertiga, ada tawaran perusahaan untuk dibuatkan aplikasi dan kami terima. Jadi kami waktu itu berkolaborasi, ada teman berperan sebagai ahli codingnya, saya bagian dari analisisnya dan kami terima proyek itu. Dan alhamdulillah satu hal yang saya ingin memacu adik-adik mahasiswa, jangan ada ketakutan, berani untuk mencoba. Karena biasanya dari pengalaman pertama itu menyebabkan kita lebih berani untuk pengalaman berikutnya. Bahkan adik-adik mahasiswa perlu saya sampaikan, saya pernah berkolaborasi dengan Pak Sofyan membuat aplikasi, beliau expert di bidang tahun berapa itu Pak? Sudah lupa. Taka Bonerate. Iya. Masya Allah. Ya. Itu, iya. Saya berkolaborasi dengan Pak Munir yang ahli jaringan. Jadi ya mungkin talenta saya di bidang manajemennya, ya seperti itu. Artinya saya berani mengambil keputusan, oh kayaknya ini bisa saya ambil kesempatan ini dan mencari mitra yang bisa melakukannya secara teknis. Ya saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Ya, saya kira demikian Pak. Iya, terima kasih Pak Arfan. Ya, saudara-saudara, saya kira untuk saat ini saya berani bilang Anda berada di atas track, ya. Tinggal Anda mau melaju seberapa cepat. Oke, kemudian jangan ambil resiko keluar dari tracknya, ya. Paling tidak bertahanlah sampai Anda lulus dan paling tidak bertahanlah sampai Anda bisnis Anda itu benar-benar eksis atau sampai kepada keputusan paling sulit, misalnya harus ganti ide atau harus ganti produk misalnya. Tapi ketika Anda sudah memutuskan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan, maka itu adalah komitmen Anda pada customer Anda. Ya, nah aspek-aspek legal ini akan membuat satu keterikatan dan membuat Anda harus tetap berusaha supaya tetap eksis. Jadi kalau Anda mau urus ya nggak apa-apa, ya. Tapi fokus dulu lah ke produk Anda. Selebihnya nanti bisa one on one sama Pak Arfan. Saya kira beliau sudah tersiapkan. Terima kasih banyak Pak. Baik, saya kira tidak ada yang perlu lagi ditanyakan. Nanti barangkali masih dibaca-baca lagi, masih dipikir lagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arfan atas materinya yang luar biasa, karena saya katakan luar biasa karena kita nggak dapat di tempat lain nih materi ini. Jadi kita apresiasi apa yang telah diberikan oleh Pak Arfan. Terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kemudian saudara-saudara mahasiswa, mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan bisa jadi masukan dan jadi pelajaran, dan Anda silakan siapkan tim Anda sematang mungkin. Baik, saya kira itu yang bisa kita ambil untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasama dan perhatian saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Arfan. Sepertinya jadwal hari Kamis itu agak sulit ya sekarang, karena mahasiswa TI itu ada jadwalnya jam 1, sementara mahasiswa SI kalau pagi tabrakannya 2 kelas sekaligus. Jadi karena kebetulan materi kita tinggal, sebenarnya secara substansi materi sudah selesai, cuma saya merasa ada perlu briefing arahan dulu sebelum Anda memasuki final pitching. Tapi saya tidak jadwalkan itu di hari Kamis, saya jadwalkan di Senin depan.
Ya, Senin depan kita ketemu untuk pertemuan terakhir sesi tatap muka sebelum kita masuk ke fase pitching, final pitching. Final pitching kemungkinan kita ambil lagi hari Sabtu seperti waktu pitching pertama, dan itu kemungkinan kalau misalnya kita ketemu lagi Senin depan untuk materi penutup. Ntar saya lihat kalender dulu. Kalau kita ketemu lagi Senin depan untuk materi penutup 12, berarti final pitching Anda bersiap setidaknya hari Sabtu 17. Oke? Ya. Jadi 12 itu saya cuma ingin memberikan masukan-masukan tentang persiapan Anda untuk final pitching. Dan saya ancang-ancang, mudah-mudahan tidak ada halangan dari para penguji nanti di 17 Oktober. Ya, Anda siapkan dari sekarang market analisisnya yang sudah diarahkan oleh Pak Ahyar minggu lalu, silahkan dijalankan. Videonya saya baru dapat, nanti sebentar saya upload bersamaan dengan video rekaman kuliah ini dari Pak Arfan. Oke? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai penutup. Jadi hari Kamis nggak ada tatap muka, kita ketemu lagi insya Allah hari Senin, Senin 12 Oktober 2020. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikut. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap di rumah kalau tidak ada yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Satu Pak. Makasih Pak Pak. Sofyan. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Pak Sofyan di terlambat Pak Sofyan. Ya,